Halo, gue Ivan. Kali ini gue mau bahas nih HP gaming dari Xiaomi yang namanya tuh jarang kedengeran cuy. Tapi masih update aja atau ngeluarin produk terbarunya. Dan apalagi kalau bukan si Black Shark 4 ini. Seperti yang gue udah bilang, si hiu item ini jarang banget cuy, kedengeran nggak kayak pesaing-pesaingnya, si ROG. Tapi ada juga sih yang nggak banyak orang tahu kayak Nubia Red Magic 6. Tapi mungkin di kalangan mobile gamer sih tahu ya. Coba kita lihat dulu ke harganya nih. Xiaomi Black Shark 4 ini kalau cuma device-nya aja itu udah 8,5 jutaan cuy. Tergolong murah sih buat HP gaming tingkat lanjut ini. Dibandingin sama Red Magic yang biasanya tuh harganya tuh di atas 10 juta. Atau juga ROG Phone 5. Setelah gue cari tahu nih, ternyata Black Shark 4 ini mangkas harganya karena chipsetnya itu masih pakai Snapdragon 870. Nanggung banget kan ke Snapdragon 888. Tapi ya walaupun gue coba buat main game gak terlalu terasa sih bedanya sama yang 888. Tapi dapat kesan powernya tuh kayak kalah gitu sama Snapdragon 888 itu. Dan oh iya, Black Shark 4 ini juga udah mendukung 5G walaupun belum didaftarin 5G ke Kominfo cuy. Cukup sayang sih sebenarnya kalau belum didaftarin. Jadinya tuh kayak nggak bisa dipakai aja. Karena Snapdragon 870 ini chipset yang udah bagus banget. Tapi semoga ya cepat atau lambat nih Xiaomi mau daftarin nih 5G ke Kominfo. Oke, kita balik lagi nih ke speknya. Kalau dilihat-lihat emang cuma mangkas harganya itu di chipset cuy. Karena kalau diperhatiin ya dari kapasitas RAM 8GB yang gak jauh beda sama HP gaming lain. Internal storage-nya juga 128GB, gak beda juga sama HP gaming lainnya. Pas dicoba buat main game nih, main Mobile Legends itu kebuka sampai settingan di grafik ultra cuy. Kalau buat ML sih ya udah gak usah ditanya lagi kayaknya, udah pasti lancar jaya, rata di 60 fps. Juga enak banget karena body dari Black Shark 4 ini nyaman di genggaman cuy. Buat main game PUBG Mobile juga enak, mau main di smooth 90 fps atau HDR Extreme itu bisa. Bahkan udah kebuka juga nih di Ultra HD-nya. Dan juga yang bikin main PUBG-nya makin asik karena built-in triggernya ini dibuat kayak tombol yang menonjol gitu. Dan menurut gue sih masih lebih enak ya daripada yang cuma disentuh tuh kayak di Asus ROG Phone 5 yang gue pegang ini. Tapi itu semua tergantung kenyamanan masing-masing. Apakah kalian lebih nyaman disentuh? Ya beli ROG 5. Kalau kalian nyaman yang pencet-pencet gitu, ya beli Black Shark 4 ini. Oh iya, kalau kita lagi nggak nge-game, terus kita pencet nih L1 sama R1-nya barengan, HP-nya tuh bakal ke-trigger buat screenshot cuy. Dan kita balik lagi ke game nih. Kalau buat main Genshin Impact, sebenarnya bisa dipakai setting yang tertinggi atau highest-nya. Tapi kekurangannya tuh ya FPS-nya bakal naik turun di 40-50 FPS aja. Kalau kalian emang mau nyari kenyamanan buat main sih, gue saranin tuh turunin dikit aja settingannya cuy. Seenggaknya tuh dapat di 50-60 FPS lah kalau kayak gitu. Dan kayaknya settingan highest itu cuma buat ngetes atau nguji kemampuan dari sebuah chipset aja. Atau pakai opsi yang kedua, tinggal tempelin aja nih magnetic coolernya yang katanya nih pakai teknologi kulkas cuy. Mau main game apapun, pakai setting yang tertinggi, tetap enak. Bakal stabil di 50-60 fps lah karena dingin banget cuy. Dan mumpung lagi ngomongin performa gaming, touch sampling rate-nya atau responsitivitas sentuhannya itu nggak main-main cuy. 720 Hz, gila. Kalau HP gaming pada umumnya cuma punya touch sampling rate itu di angka 180, 240, 360, ini 720 cuy. Bener-bener responsif ketika buat main Assassin di Mobile Legends. Walaupun sih sebenarnya gue juga susah sih ya buat bedain kelebihan dari touch sampling rate 720 Hz ini. Mungkin kebanyakan dari kalian juga sama. Untuk refresh rate-nya sendiri, ini juga salah satu yang paling tinggi cuy, 144 Hz. Jadi kegiatan scrolling bakal kerasa halus banget. Dipaduin dengan layar 6,67 inci yang udah pakai panel AMOLED HDR10 dengan resolusi Full HD. Walaupun nih ya kayaknya jarang banget ada game yang udah support refresh rate 144 ya. Palingan mentok di 90 cuy. Tapi kalau kalian emang ada game yang support 144, kayaknya refresh rate yang gede ini bakal lebih berguna selain buat scrolling aja. Nah, ini nih, baterai. Sistem baterainya ini udah kebagi dua ya di bagian kiri sama kanan. Dengan total 4500 mAh. Dan berkat sistem dua baterai ini, HP ini bisa ngisi daya lebih cepat juga. Apalagi charger bawaannya itu udah segede 65 watt. Yang bisa ngisi baterai dari 0% sampai 100% cuma dalam waktu 24 menit cuy. Gokil banget loh ya. Dan kalau mau lebih gila lagi nih, kalian bisa beli charger yang 120 watt. Karena Xiaomi ngeklaim kalau Black Shark 4 ini udah support sama charger 120 watt cuy. Yang diklaim juga nih bisa isi daya dari 0 sampai 100 cuma butuh waktu 17 menit aja. Gila.
Tapi apakah aman? Harusnya sih aman ya. Untuk ketahanannya, buat main ML sekitar 29 menit itu berkurang 9% cuy. Buat main PUBG 12 menit berkurang 5%. Buat main 3 game di Asphalt 9 itu berkurang 2%, dan buat main Subway Surfer 7 menit berkurang 3%. Untuk kameranya, Black Shark 4 ini pakai sistem triple kamera. Kamera utamanya itu 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan yang terakhir kamera makro 5 megapiksel. Kamera depannya ini 20 megapiksel, dan hasilnya, well, bisa gue bilang sih biasa aja. Gambarnya masih terlalu kontras, yang gelap jadi gelap banget, saturasi naik banget, kayak HP 4-5 jutaan cuy. Buat foto low light pun juga kerasa kurang, detailnya kurang dapet. Pakai mode night ya juga gitu. Mungkin emang Xiaomi cuma mau fokus di sektor gamingnya aja. Jadi mereka kurang perhatiin nih sektor kameranya cuy. Gimana ya? 8,5 juta ya enggak? Jadi buat harga yang lebih murah dari HP gaming lain, kerasa banget cuy sama yang didapat. Mulai dari spesifikasi nih, terutama prosesor yang lebih rendah. Tapi nggak terlalu kerasa juga ya, karena emang nggak beda jauh sama prosesor tertinggi sekarang ini. Kalau untuk 5G kayaknya cuma tinggal tunggu waktu aja. Kameranya juga jelas kalah saing. Tapi yang bisa gue unggulin dari HP ini ya touch sampling rate-nya cuy, sama refresh rate-nya yang gue bisa bilang tuh monster. Apalagi nih chargingnya yang cepet banget cuy, gila. Jadi kalau baterainya habis, cas sebentar terus bisa main lagi. Sebenarnya juga apa sih arti dari HP gaming cuy? Performa oke, ngecas cepet. Yang nggak penting dipangkas lah buat nurunin harga. Kalau punya duit lebih malah bagus buat beli aksesoris. Dan jadi segitu dulu nih review gua buat Black Shark 4 ini. Kasih gue jempol ke atas kalau kalian suka video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau kalian nggak suka. Gue Ivan, pamit cuy.